Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Cyberkreasi Talks. Hanya di kanal Spotify Cyberkreasi dan YouTube Cyberkreasi. Halo, Puri Anindita di sini. Selamat datang di Cyberkreasi Talk yang membahas beragam hal seputar literasi digital di Indonesia dengan para pakar di bidangnya. Podcast ini bisa disimak lewat kanal YouTube Cyberkreasi dan juga kanal Spotify Cyberkreasi. Hari ini adalah bahasan yang menurut saya pribadi ini sangat menohok untuk saya ya. Jadi episode ini memanggil mamah-mamah. Karena hari ini kita mau ngobrol sama satu profil yang keren banget, namanya Mbak Indah. Nama komplitnya adalah Mbak Indah Wenerda, Sarjana Seni Master of Arts, keren ya, lokasinya di Jogja. Jadi ini terkoneksi antara Jakarta dan Jogja. Sedikit tentang Mbak Indah ini dosen ilmu komunikasi teman-teman di Universitas Ahmad Dahlan dan juga anggota di komunitas Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JAPLIDI. Yang menarik tentang Mbak Indah, jadi ternyata dia itu hobi sekali menulis artikel soal millennial moms di dunia digital. Contoh nih ya, contoh artikel-artikel atau jurnal yang dirilis grup WhatsApp sebagai wadah komunikasi ibu-ibu di era digital. Komunikasi macam apa yang terjadi di WAG itu nanti kita tanyakan. Terus literasi digital untuk millennial moms. Jadi selamat datang Mbak Indah. Hai. Kayaknya kesini ya, salah. Apa kabar nih? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa kerja dari rumah. Ya, jadi selama ini ya hampir 2 tahun ya kita kayaknya di rumah aja deh ini Mbak, sambil ngomong anak ya kan. I feel you ya kan, biar suara senyap-senyap ada mama ya, coba ya. Betul. Orang rumah yang lain dulu ya, yang megang anak, mamanya mau kerja dulu boleh nggak gitu. Betul. Sama saya juga baru mengekspor anak saya ke rumah nininya ya, jadi tas dulu nih. Mama terseok-seok gitu ya, tapi juga mesti Pokoknya kerja. Kita bergandengan tangan, Mbak. Aduh, setuju banget. Nah, aku boleh dong mulai dari Mbak Indah kan Bu dosen ya, gitu, suka bikin penelitian. Kenapa penelitiannya ini sering berfokus pada millennial moms? Kenapa itu yang menarik menurut Mbak? Ya, sebenarnya gini Mbak, ketika kita menjadi dosen itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah dengan satu bidang kajian kayak gitu ya. Nah, di sini kemarin waktu awal-awal saya jadi dosen itu kan gimana cara nyari bidang kajian yang benar-benar bikin saya istiqomah dan itu bisa dari awal sampai akhir bakalan bisa diterusin kayak gitu. Akhirnya saya mikir-mikir, ini hampir sama kayak modal runut waktu ngambil tesis, apa ya yang disukai, apa ya gitu ya. Oh kayaknya tuh kayak yang mungkin dari pengalaman sendiri apa ya mungkin lebih senang gitu ya. Oh ya udah langsung kepikiran, kenapa nggak pengalaman kita pribadi ya, maksudnya pengalaman berdasarkan pengalaman sendiri lah kayak gitu. Terus oh ya udah cari pengalaman sebagai ibu-ibu kayak gitu. Ibu-ibu sekarang di era milenial kira-kira gimana ya? Apa istilahnya? Cari-cari, browsing dan ketemulah istilahnya millennial moms ini kayak gitu. Dan akhirnya ya udah dicobain dari bikin buku bareng JAPLIDI, buku panduan millennial moms. Akhirnya ya udah sampai sekarang berusaha gitu ya. Lempeng pada fokus bidang millennial moms ini kayak gitu. Aduh, seneng banget. Nah, ini kan karena ngobrol sama Bu dosen pasti pakai riset, atau ada temuan-temuan lah gitu. Seringkali perempuan ini banyak peran. Ada yang bekerja di luar rumah, bekerja di rumah, menjadi mamah saja atau menjadi ibu tuh sudah berperan gitu kan di urusan rumah tangga. Pengen tahu dong, ada perilaku yang berbeda-beda nggak dari peran-peran tersebut? Entah itu di dunia nyata maupun di dunia digital. Oke. Sebenarnya kalau soal peran Mbak, gimana ya, yang kalau ini saya bisa ngambil istilahnya tuh, kalau kemarin-kemarin belakangan ini yang paling dekat tuh menggunakan teori dramaturgi gitu ya. Ada istilahnya backstage, ada istilahnya front stage gitu ya. Gimana ketika misalnya peran kita di dunia nyata itu adalah ya sebagai ibu misalnya gitu kan, yang pagi nyiapin apa segala macam, ubur rampenya anak-anak, rumah, keluarga kayak gitu ya kan. Sementara kalau kita kerja ya nggak tahu ya kan, yang belum lagi nulis, yang penelitian, yang kemudian harus
nyiapin bahan ngajar gitu ya. Tapi kemudian kita tampilkan di media sosial apa? Kan nggak kelihatan tuh yang kemudian akhirnya gimana susahnya kita pagi-pagi, kemudian harus menyelesaikan sebagai kewajiban sebagai dosen yang benar-benar malam itu nggak ada tidurnya. Istilahnya tuh tidur tuh bisa dikurangin gitu ya. Apalagi kalau misalnya punya baby kan ya Mbak ya. Aduh, ya udahlah misalnya ada target deadline gitu ya. Ini kayak kemarin deh, ingat banget proses bikin modul yang terakhir itu mulai dari awal tahun kayaknya. Itu anak saya kan baru baru paling setahunan inilah baru umurnya. Itu kayak ngerjain Mbak ketika deadline dari koordinator, ini deadline nih minggu ini. Itu ngerjain Mbak. Jadi misalnya dia yang kita lagi depan laptop yang benar-benar fokus gitu, tiba-tiba gitu tuh yang rutin banget deh. Dia tuh minta mimik gitu ya. Dan akhirnya oke, baiklah, kita akan lalui ini semua bersama kayak gitu ya sampai akhirnya modulnya itu jadi selesai gitu. Dan itu nggak akan kelihatan Mbak di dunia maya gitu ya. Yang kelihatan adalah tiba-tiba jejreng, modul lahir gitu ya, jurnal juga lahir akhirnya secara di kampus gitu ya, jabatan fungsional naik juga. Itu tuh ya istilahnya kita memainkan lah peran dramaturgi kita sebagai ibu, peranannya sesungguhnya, dosen peran sesungguhnya, dan kita mainkan juga di sosial media seperti itu kayak gitu. Waduh, jadi dibilang kalau apa sosial media itu adalah highlight reels, bukan proses keseluruhan tuh bener berarti ya. Kita kayak nonton trailernya dulu nih, kita nggak nonton 3 babak gitu, itu cuma nonton yang seru-serunya aja. Ya seru-serunya aja, kita kasih yang seru-serunya aja. Tapi kalau misalnya saya kasih ini Mbak, kemarin pernah ada tuh waktu misalnya kita ada nih macam kayak Mbak Puri juga nih ngobrol ketika sama moderator gitu ya waktu webinar. Bahasannya juga sama nih tentang mama-mama juga. Cuman bagaimana ya kemudian kita bisa balance gitu ya. Posisi kita sebagai ibu juga posisi kita sebagai dosen pekerja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian kita sebagai pekerja, munculnya sebagai pekerja, itu kan juga branding buat kita ya. Ibaratnya peran ibu tuh sebagai apa sih ketika kerja mulu kemudian kita tampilkan, justru kemudian peran kita sebagai ibu nggak nampil gitu ya. Nah di sini kemudian ada yang beranggapan yang judek lah atau yang jutek lah atau yang apa ya saya julid gitu ya, ini kok kerja terus sih anak sama suami nggak diurusin. Nah itu kan ada, makanya kemudian kita balance nih antara yang kemudian kita posting soal keluarga atau soal pekerjaan. Itu saya pikir itu penting banget, karena kalau misalnya kita lihat ya apa yang kemudian muncul di sosial media itu adalah ya kemudian tampil ke kita, brand image kita gitu. Makanya penting values, identity kita, penting apa yang kemudian kita tampilkan di sosial media. Oke. Gitu Mbak Puri. Nah ini kan kalau tadi baru kita ulik sedikit tentang millennial moms. Kayaknya perlu juga kita bicarakan soal millennial dads ya. Kan kita kan kalau hidup berpasangan kan kerja sama ya, bukan kerja bakti. Betul. Apalagi kerja paksa kan Mbak. Nah jadi pengen tahu sebenarnya temuan-temuan apa nih yang mungkin signifikan perbedaan kebiasaan atau perilaku antara millennial moms sama millennial dads. Oke, mulainya gini Mbak, millennial moms itu kalau saya kenal soal bagaimana klasifikasi yang dilakukan oleh digital marketing sebenarnya, bagaimana menyasar konsumen gitu ya. Karena apa? Stereotip yang melekat ke perempuan itu adalah suka belanja. Jadi akhirnya apa? Stereotip ini kemudian ditempelkan sedemikian rupa sehingga ini adalah target konsumen kita. Entah itu kemudian kebutuhan-kebutuhan anak, kebutuhan bayi dan segala macam. Dari pakaian, mainan, apapun segala macam itu kemudian targetnya. Karena memang kita suka belanja, identik stereotyping-nya gitu ya. Sementara mengabaikan tuh ya istilahnya millennial dads. Padahal ya sebenarnya kalau kita lihat perilaku bapak-bapak kalau suka belanja itu juga nggak kalah menariknya sebenarnya Mbak. Karena apa? Kalau kayak saya memperhatikan suami saya sendiri, saya memperhatikan karena juga teman suami teman yang juga misalnya anaknya pengen apa gitu, ya sampai ketemu bakal dicari gitu ya. Tapi makanya kalau saya pikir-pikir, ini nggak imbang sebenarnya ketika stereotip itu kemudian hanya ditempelkan ke kita yang suka belanja. Padahal sebenarnya millennial dads itu juga senang belanja. Cuman nggak dilirik aja tuh sama marketing digital marketing. Ya padahal ini adalah klasifikasi yang sebenarnya menarik untuk kemudian juga diamati. Nah, cuman Mbak gini, yang paling penting adalah perbedaannya. Seringkali memang di keluarga yang menjadi istilahnya pemegang keputusan yang paling utama itu adalah memang di ibu. Entah itu kemudian memutuskan belanja apa, kayak gitu-gitu, itu memang lebih sering kan detail kita gitu ya. Entah kemudian itu model kita memilah-milah dulu apa, kemudian membanding-bandingkan harga gitu. Sebenarnya tipikalnya sama, cuman yang seringkali
kayaknya menangan kita gitu ya di rumah tuh memutuskan mana yang akan dibeli kayak gitu. Jadi akhirnya apa ketika kemudian kebutuhan keluarga akhirnya kemudian jatuhnya adalah ke kita sebagai pemutus utama dalam memutuskan apa yang kemudian kita perlukan, keluarga butuhkan kayak gitu. Setuju. Soalnya kan belanjanya nggak cuma untuk diri sendiri ya, tapi serumah ya. Iya, Jadi ketika betul-betul. belanja itu kalau komparasi harga itu untuk keuntungan semua loh, teman-teman sahabat Siberkreasi. Plus kalau ditanya suka belanja, kami juga suka cuan, ya nggak sih Mbak? Gitu. Gimana mau belanja kalau nggak ada cuannya? Tapi gini, yang bisa aku tangkap kan adalah berarti ada stigma ya. Yang Ya, melekat stereotype gitu, melekat kemudian diamplifikasi oleh kepentingan-kepentingan marketer gitu. Gimana kita bisa mendobrak itu? Pak, bisa lah Mbak, bisa. Karena apa ya, memang yang paling penting ketika misalnya kita sini webinar kemudian diselenggarakan ada literasi digital gitu ya, kita penting memang sebagai perempuan menghilangkan stereotip ini dengan cara apa? Menghilangkan budaya konsumerisme, istilahnya itu ketika misalnya memang nggak butuh, ya udah nggak butuh. Kita paling perlu highlight tuh ya, butuh sama penting, urgent sama yang nggak penting, istilahnya bagaimana kira-kira memilah, kemudian ngepost barang-barang belanjaan tiap bulan kayak gitu, mana yang kemudian harus diisi saldo dompet digitalnya, mana yang enggak. Nah itu penting bagi kita bisa mendobrak kok stereotyping yang kemudian menempel ke kita gitu. Jadi ketika misalnya kita, mungkin literasi digital ini adalah salah satu kompetensi yang memang sering kita asah supaya kita nggak terjebak pada aktivitas yang sangat konsumtif karena memang stereotyping yang tadi kemudian melekat ke kita kayak gitu. Nah, sebentar lagi kita akan ngobrolin juga soal pinjaman online. Ini lagi marak dibahas dan lebih, saya nggak bilang yang rugi hanya perempuan, tapi lebih merugikan perempuan. Nah, daripada kita penasaran dan nggak dapet jawabannya, kita ngobrol lagi sama Mbak Indah. Tapi abis yang ini, ngopi dulu. Kita akan balik lagi abis yang ini. Siberkreasi Talks. Masih di Siberkreasi Talk. Kalau tadi kita ngomongin stigma gitu ya, seringkali ketika profil millennial moms itu digambarkan itu jadi profil yang suka belanja gitu. Gak salah juga sih gitu. Tapi kan kesannya emang kita belanja mulu gitu. Lah belanja untuk rumah. Habis itu kita komparasi harga gitu. Jadi gimana nih caranya kita bisa menggunakan teknologi, apalagi sekarang lagi pandemi ya. Kita kan jarang sekali secara fisik pergi ke ATM atau misalnya pergi ke banknya. Semua bisa dari handphone kita. Nah, apa sih yang Mbak lihat dengan sekarang perkembangan teknologi, pakai aplikasi, kemudian bank itu sekarang udah menciptakan kantong-kantong virtualnya juga gitu. Apa yang berubah nih pre-pandemi dan post-pandemi ketika kita bicara pola perbankan sama belanja? Oke. Perubahannya Mbak ya, yang pasti ketika kita dari pokoknya muncul keputusan presiden bahwa pandemi di Indonesia terjadi akhirnya masuk juga gitu kan, kemudian dituntut untuk menjunjung tinggi protokol kesehatan supaya menghindari atau menekan lah gitu ya penyebaran COVID gitu ya. Akhirnya apa? Kita bagaimana caranya supaya menghindari aktivitas sosial yang kemudian itu juga berdampak pada kita sebagai ibu rumah tangga yang istilahnya yang berperan banyak lah kepada keluarga gitu ya, pemenuhan kebutuhan kayak gitu kan. Nah, termasuk misalnya dalam rangka bagaimana itu menyiapkan makanan, bahan makanan, kemudian pakaian anak-anak, segala makanan dan segala macam ya urampenya keluarga lah kira-kira gitu ya. Dan akhirnya apa yang kemudian sering kali terjadi adalah dari yang saya juga buatkan kemarin ketika modul kecakapan digital itu bahwa aktivitas transaksi daring itu selama pandemi memang meningkat, jauh drastis meningkat, dan penggunaan dompet digital juga meningkat. Bahkan akhirnya pengguna dompet digital itu juga tidak hanya menggunakan satu dompet digital saja gitu ya. Apalagi nih, kenapa? Saya baru tahu kalau secara umum pakai dompet digital tidak hanya satu ya. Iya, nggak cuma satu gitu ya. Mbak Puri, kalau mau saya tanya berapa pakai dompet digitalnya? Sebenarnya aku hanya satu loh. Yakin cuma satu.
Cuman wishlistnya banyak gitu. Bisnisnya banyak. Iya, saya secara tidak sadar Mbak, misalnya ke cek-cek sendiri gitu ya di handphone. Oh iya ya, ada OVO. Kalau dicek lagi di Shopee, oh iya ya kita pakai Shopee Pay. Ternyata benar gitu loh, secara riset memang mengatakan satu orang itu lebih menggunakan satu brand dompet digital. Dan akhirnya ini yang membuat kita yang menyebabkan soal perbankan itu, bahkan mungkin ketika misalnya sekarang sudah ada m-banking, ada SMS banking, itu kita nggak perlu lagi tuh ngecek-ngecek ke bank yang istilahnya mau ngeprint apa tuh koran, rekening koran itu kayak nggak perlu lagi. Buat apa? Karena sudah ada m-banking, bisa cek langsung keluar masuk data uang gitu kan dari internet, dari handphone, dari ya SMS banking atau m-banking itu. Jadi banyak perubahan saya kira, apalagi sekarang ini juga, karena misalnya anggaplah kita belum bisa nyebut ini sudah post gitu ya, karena masih kan hanya baru grafiknya mungkin sedikit menurun dan kemudian agak-agak berani nih mau keluar gitu ya. Saya kira ketika apalagi misalnya yang ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang di rumah ataupun ibu-ibu yang bekerja, menghindari aktivitas di luar supaya misalnya nggak terpapar dengan virus yang itu, entah itu pilek lah paling nggak gitu ya, pilek aja kita sudah parno ya, anak-anak nggak bisa tidur gitu kan. Nah gimana caranya supaya kita tetap menghindari aktivitas dan bagaimana tetap belanja online itu masih kita ini kan, walaupun tetap garis bawahi apa yang perlu aja, yang penting-penting aja. Jadi di sini kalau misalnya saya garis bawahi ada perubahan-perubahan yang memang secara signifikan secara penggunaan dompet digital selama dari sebelum kemudian hampir mendekati, mudah-mudahan sudah ini ya pandemi ya, masih kita menggunakan itu karena memang secara keamanan, aktif dan apa ya istilahnya aman, nyaman dan efisien gitu. Dan transaksi ini memang diandalkan betul lah, karena di rumah aja kita bisa mengerjakan pekerjaan banyak hal gitu, multitasking gitu ya. Kita nggak perlu capek-capek, nggak perlu lamaan dandan, nggak perlu ya istilahnya rame sebelum berangkat, kemudian macet di jalanan, harus ke toko-toko konvensional, harus lagi membandingkan. Walaupun memang sangat membandingkan itu, ada kepuasan batin yang bisa lihat barangnya, bisa megang gitu, bisa langsung nyoba gitu ya, ketimbang kita online. Cuman online shopping gitu, window shopping mana seru kan ya Mbak ya, ya kan? Kalau misalnya kita nyoba gitu kan, enak ya, dipakainya gini ternyata gitu ya. Nah, memang kita merindukan itu, ada semacam nostalgia yang kayaknya enak ya, kita bisa ke mall. Kalau Mbak Puri kayaknya udah pernah ke mall ini ya, selama ini ya. Terus terang sih nggak berani, terus terang ya. Karena tapi kangen ya. Ya kalau dibilang kangen kayaknya iyalah ya, apalagi ke toko buku bisa pegang Ya, fisik kan? gitu kan ya. Cuman sangat-sangat menahan sih saat ini ya. Nah, itu dia. Kita berarti masih mengandalkan istilahnya di sini transaksi daring yang kemudian memang apa yang kita butuhkan kita bisa window shopping dulu atau langsung memutuskan dengan belanja daring, ya udah selesai perkara kayak gitu. Oke. Ini ada Gitu, Mbak Puri. satu hal lagi yang jadi sorotan sebelum pandemi udah mulai tren, begitu pandemi ini makin pinjaman online. Nah, Ya. ini saya pengen tahu dong fenomenanya kayak apa sekarang, dan jika tidak disikapi dengan bijak, efeknya apa sih Mbak? Ya, ini yang pinjaman online ini saya kira ini kalau untuk saya pikir ya Mbak ya, ini agak sedikit apa ya istilahnya, pembagian kelas-kelas sosial ya, karena nggak semuanya yang saya kira untuk kelas menengah atas itu mengandalkan istilahnya pinjaman online ya. Ini baru sementara ini saya belum bisa apa istilahnya itu ya, memastikan, karena yang baru saya amati ini kan juga saya sedang penelitian gitu, yang saya lihat ini kelas menengah ke bawah yang kemudian akhirnya memang memanfaatkan adanya fasilitas dari pinjaman online, yang mana kemudian akhirnya mereka menggunakan identitas, dan ini juga sangat bias gender. Perempuan memang lebih menjadi sasaran di sini karena memang tidak si rigid itu melihat bagaimana penggunaan kartu-kartu KTP yang ada NIK-nya itu kemudian dijadikan jaminan kayak gitu ya. Nah, ini kemudian akhirnya kita lihat bahwa semudah itu kemudian mereka memanfaatkan, padahal kemudian tidak tahu jaminan keamanannya seperti apa, dan kemudian bagaimana si orang yang
kayak rentenir itu tuh kayak kita kalau misalnya saya pernah kemarin beberapa kali Mbak, mahasiswa saya tuh datanya dipakai untuk pinjaman online, padahal saya cross check lagi tuh mereka nggak ada pinjam sama sekali. Nah ini kemudian kalau kita lihat ngeri Mbak, mereka tuh menelpon kita nagih segala macam. Ini tolong dong mahasiswa orang yang dikenalnya ini tolong dihubungin dong supaya segera melunasi. Bayangin ya kayak Mbak tadi bilang ya, kayak Mbak Prita bilang, bayar minjamnya nggak seberapa, tapi tagihannya itu yang kemudian aduh kok kayaknya nggak setimpal gitu ya dengan yang dipinjamin gitu ya. Mending saya pikir ya udahlah, kalau misalnya mau pinjam jelas-jelas aja pinjam sekalian ke bank yang kemudian tuh secara legal jelas gitu ya, yaudah kesana aja, ketimbang pinjol-pinjol yang tidak terdaftar dengan OJK gitu ya, tidak terdaftar secara legalitasnya, mending ya kita jauh-jauhin itu kayak gitu. Ada pendampingan hukum nggak sih untuk orang-orang yang ngerasa dirugikan ya dengan penagihan-penagihan yang sering kali ini juga dipermalukan kan jadinya di sosial media gitu. Ada pendampingannya nggak sih, Mbak? Kalau pendampingan sejauh ini, kalau misalnya kita lihat dari OJK, mereka ada pendampingan langsung dari OJK, Mbak, dan OJK selalu dalam hal ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya aware dengan daftar-daftar yang memang terdaftar di OJK supaya tidak terjebak pada praktik pinjaman online gitu. Dan kalau praktiknya sendiri yang kemudian terjadi di sekitar saya, karena kemudian belum ada yang langsung saya temui gitu ya, belum ada sih bagaimana yang kemudian yang langsung merangkul gitu. Tapi kalau misalnya dari set yang tadi saya baca, ada lembaga-lembaga independen yang memang yang terkait gender ini ya Mbak ya, yang kemudian memberikan sosialisasi penyuluhan tentang bagaimana terkait pinjaman online dan kemudian bagaimana penggunaan identitas pribadi, misalnya KTP kayak gitu ya, apalagi digunakan untuk pinjaman online itu untuk kemudian diwanti-wanti gitu, supaya tidak kemudian akhirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, yang mengancam diri sendiri kayak gitu. Sepakat. Nah ini kita sudah hampir di akhir obrolan nih, walaupun pengennya 2 hari 2 malam ya ngobrol sama Mbak, tapi kan ya, sebagai mama-mama terbatas waktunya. Jadi gimana nih taktis dan trik taktis untuk millennial moms supaya dapat memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk mengatur budget gitu? Oke. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau konteksnya millennial moms itu harapannya kan ekspektasi kita kan adalah mereka yang memang secara cakap digital bisa mengakses semuanya. Tetapi pada dasarnya gitu ya, ketika ada yang cakap bermedia digital, cakap menggunakan segala platform untuk transaksi digital, tetapi tidak semuanya kemudian optimal gitu ya menggunakannya, termasuk ketika menahan diri untuk tidak konsumtif gitu ya. Istilahnya membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Nah, jadi kemudian perlu kita sadari ketika misalnya, apalagi selama COVID nih, kan kita nggak tahu kemudiannya seperti apa. Istilahnya, maaf Mbak, ada selingan apa-apa. Ada iklan. Ada iklan. Oke. Sebenarnya kalau kita melihat millennial moms, itu kan definisinya moms yang lahir kemudian akrab dengan teknologi digital. Tetapi sebenarnya gini Mbak, ada kenyataan-kenyataan yang perlu kita ketahui, ternyata tidak semua millennial moms ini cakap bermedia digital. Dalam artian tidak handal, tidak cakap dalam melakukan transaksi daring, istilahnya menggunakan e-commerce, menggunakan dompet digital, ada loh ternyata kayak gitu. Ini kenyataan yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari. Walaupun kalau misalnya saya pikir ketika tadi ngobrol sama Mbak Puri, udah kita pasti udah aktif banget ya menggunakan segala macam platform untuk transaksi daring. Nah, untuk kita yang sudah bisa ini, yang mahir betul gitu ya, aktivitas kita, segala belanja, kebutuhan untuk keluarga itu kita pakai. Nah, penting bagi kita untuk melepaskan, istilahnya menghempaskan stereotip yang melekat ke kita kalau kita itu sangat konsumtif gitu ya. Yes. Karena walaupun kemudian kita menjadi pemegang keputusan utama di keluarga, memutuskan untuk membeli itu, walaupun nanti tetap diskusi, tapi akhirnya tetap aja nanti suami bilang gini, ya udah terserah, beli deh aja. Nah, tetap di kita. Nah, tetap kita perlu penting highlight sesuatu yang urgent, butuh, penting, kita perlu garis bawah ini. Penting nggak ya, butuh nggak ya, kayak gitu, dalam waktu dekat atau tidak ya. Jadi supaya tidak terjebak pada sifat-sifat
konsumerisme. Jadi pos-pos yang kemudian bulanannya seberapa gitu ya, ya udah kita posin segini supaya kita bisa hidup yang lebih damai dan nyaman, sejahtera dan seterusnya. Apalagi selama COVID kita nggak tahu ya ke depan apakah ada kemungkinan gaji dipotong atau gimana. Sementara kita sudah aktif melakukan konsumtif ria gitu ya. Nah ini kemudian kita khawatirkan kita nggak punya simpenan yang bisa kita andalkan gitu Mbak ya kan. Bahaya juga ya kalau saya pikir-pikir gitu. Benar. Jadi kayaknya tips yang paling realistis ya mama-mama atau calon mama gitu ya adalah bedakan mana butuh dan ingin. Ya. Betul. Ya. Seringkali ingin itu terus diterjemahkan jadi butuh, padahal belum tentu. Iya, ya betul. Belum lagi bahasa marketing suka bilang ini adalah investasi, katanya gitu. Investasinya apa dulu dan bisa dipakai berapa kali dan untuk apa gitu kan ya. Iya. Mbak Indah, aku yang makasih banget udah mau main ngobrol sama kami di sini. Nanti kalau perlu ada kelas-kelas tambahan, workshop tambahan, pengen nih diajarin lagi deh, nanti kita kontak Siberkreasi, kita bikin kelas lainnya sama Mbak Indah ya. Siap Mbak Puri, siap ditunggu undangannya. Makasih dan selamat kembali menjadi mama dan atau mungkin melakukan meeting-meeting lainnya ya dari Jogja. Sehat terus, tetap produktif. Salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi. Siap Mbak Puri juga sehat-sehat terus. Bye. Dadah. Itu tadi obrolan kita sama Mbak Indah di Siberkreasi Talk. Masih akan ada percakapan-percakapan seru lainnya, jadi tetap nonton Siberkreasi Talk di sini. Bye. Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Siberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Siberkreasi Talks. Hanya di kanal Spotify Siberkreasi dan YouTube Siberkreasi.